Selamat datang di SpongeBob the Movie. Filmnya mulai di Krusty Krab lagi ada kekacauan gara-gara ada customer yang beli Krabby Patty tapi nggak ada kejunya. Terus si SpongeBob datang sebagai manajer buat selamatin harinya dengan cara kasih keju ke Krabby Patty-nya. Kau punya keluarga, Phil? Dia selamatin Krabby Patty orangnya dan semua orang sorakin dia. Tapi ternyata si SpongeBob lagi mimpi basah. Ternyata itu cuma mimpi yang si SpongeBob mimpin terus. Soalnya dia nggak sabar di tanggal 7 Maret dia bakal jadi manajer di Krusty Krab 2. Si Gary bilang, "Lu tau dari mana lu bakal jadi manajer?" "Pasti dong, gua kan udah jadi employee terbaik selama 374 bulan berturut-turut." Buset, si SpongeBob udah kerja di Krusty Krab selama 31 tahun. Dia mandi dengan cara makan sabunnya, rakit celananya, terus sikat matanya. Dan dia siap buat jalanin harinya. Habis itu dia mandi bareng si Squidward, tapi dikeluarin sama si Squidward. Si Patrick ucapin selamat soalnya ntar dia bakal naik pangkat jadi manajer. Sama si SpongeBob ntar rencanain buat pesta di Gubi-Guber sampai jadi ungu. Terus si Patrick bilang, "Aku senang menjadi ungu." si SpongeBob udah mau telat jadinya dia langsung ke Krusty Krab. Di Krusty Krab, si Mr. Krab lagi diwawancara sama nih jurnalis. Apa yang membuatmu membuka Krusty Krab kedua di samping yang pertama? Uang. Timothy Ronald pas ditanyain kenapa buka kursus. Si Plankton lagi liatin si Mr. Krab dan dia nggak seneng. Dia bilang ke si Karen kalau dia udah jalanin semua rencana jahat dia dari A sampai Y, tapi nggak ada yang berhasil. Terus si Karen bilang, rencana Z gimana? Hah? Z? Iya Z. Huruf setelah Y. Oh iya ada Z. Terus dia lihat isi rencana Z. Oh. Dia bilang ini rencana kejam banget dan gak mungkin gagal. Acara pengumuman manajernya udah dimulai. Dan si Squidward yang dapat kerjaannya. Tapi si SpongeBob malah udah seneng duluan sama naik ke panggung. Si Mr. Krab bilang kalau dia nggak dapat kerjaannya soalnya dia cuma anak-anak. Ya, anak-anaknya udah kerja selama 31 tahun. Dan manajer itu buat orang dewasa. Kalau buat anak-anak jadinya teenager. Ngerti gak? Jadi dia pergi sama depresi. Tapi tiba-tiba si Patrick datang telanjang buat rayain kenaikan pangkatnya si SpongeBob dan kacauin semuanya. Pas malam, si Plankton jalanin rencana Z-nya ke kerajaan si Neptune. Kalau lo pada bingung kenapa Neptune di sini sama Neptune yang di series SpongeBob tampak nggak beda, ada teorinya. Tapi itu buat video lain waktu. Subscribe kalau mau tahu. Soalnya cuma 4% yang subscribe ke gua. Anyway, si Neptune lagi mau eksekusi ini penyemir mahkota gara-gara dia pegang mahkotanya si Neptune. Tapi si Mandy bebasin. Kau boleh pergi. Semoga kau diberkati, putri. Diberkati sama siapa? Orang yang barusan mau eksekusi lu. Nggak penting. Dia usir semua orang soalnya dia mau ngomongin betapa pentingnya mahkota itu ke si Mandy. Tapi si Mandy bilang kalau mahkotanya cuma buat tutupin kepala botaknya dia. Terus tiba-tiba si Plankton ambil mahkotanya si Neptune. Dan si Neptune langsung panik. Balik ke si SpongeBob. Dia lagi di Gubi-Guber nangis. Terus dia nggak mau pikirin dan dia nggak sedih lagi. Tapi tiba-tiba, SpongeBob, selamat ya udah jadi manajer. Dia mau pulang aja tapi nggak jadi soalnya ngeliat si Patrick pesen Gubi-Guber es krim. Dan mereka makan sampai mabuk dan lupa waktu. Besokan harinya, si SpongeBob sadar dan langsung ke Krusty Krab. Di Krusty Krab, si Mr. Krab lagi cari pelanggan dan tiba-tiba si Raja Neptune ke Krusty Krab. Dia kira dia mau makan siang di sana, tapi ternyata si Neptune dapat surat yang tulisannya, "Gua Mr. Krabs curi mahkota lu." Si Krabs bilang dia nggak curi, tapi tiba-tiba ada telepon bunyi di sebelahnya dan bilang, Ya, ini Eugene Krabs ya. Makasih ya udah jual mahkota raja ke gua. Gua udah jual mahkotanya lagi ke tempat Shell City. Makasih ya sekali lagi. Bye-bye. Si Mr. Krab mau dieksekusi, tapi si SpongeBob datang. Si SpongeBob bilang, mahkota doang itu yang mulia. Dia nggak harus dieksekusi. Astaga, dia botak. Si SpongeBob bilang dia bakal cariin mahkotanya, tapi si Neptune gak percaya, soalnya gak pernah ada orang yang balik lagi dari Shell City. Apalagi dia cuma anak-anak. Si Mandy bilang, Kasih SpongeBob kesempatan buat coba dong, Daddy, please. dan si Neptune bilang, yaudah gua kasih waktu 10 hari, 9 hari, 8, 7, 6, diem lu bangsat, yaudah 6 hari. Selama SpongeBob sama Patrick pergi balikin mahkotanya, si Neptune bekuin si Mr. Krab biar dia gak bisa kemana-mana. Si Mandy kasih tau kalau perjalanannya bakal susah, soalnya ada banyak monster, amantar di Shell City bakal ada orang yang mata satu yang jagain. Terus si Patrick kayak, Kau seksi. oh iya, sama si Mandy juga kasih SpongeBob kantong isi angin, supaya dia bisa pulang lebih cepat dari Shell City. Mereka pergi ke basement buat ambil mobil burger, terus si Patrick bilang, lu bukannya gak punya SIM, lu gak perlu SIM buat nyetir roti. Ya, si SpongeBob ternyata bisa pakai stick shift, dan perjalanan mereka dimulai sekarang. Sementara itu, si Plankton ambil resep rahasianya si Mr. Krabs sesuai rencana jahat dia. Balik ke si SpongeBob. Dia mau isi bensin tapi malah diketawain soalnya mereka naik roti. Terus si SpongeBob bilang, kita mau ke Shell City. Hah anjir seriusan, kita harus hormatin mereka. Hormatin orang mati. Mereka lanjut pergi, tapi tiba-tiba mobilnya dicolong. Jadi mulai sekarang mereka harus jalan kaki. Balik ke si Plankton. Cambaket sekarang jualan Krabby Patty, dan ditanyain sama nih jurnalis, kok bisa punya resep Krabby Patty. Terus dia bilang, ini kehendak ke si Eugene Krabs. Terusin jual Krabby Patty. Jangan biarkan apinya mati. BTW lu mau dapat topi gratis ya? Mau dong. Topi gratis buat semua orang. Dan mereka semua pakai topinya. Si Plankton dikasih tahu sama si Karen kalau SpongeBob sama Patrick lagi mau ambil mahkotanya. Dan kalau mereka berhasil, si Plankton bisa kena masalah besar. Soalnya di mahkotanya pasti ada sidik jari kecil. Tapi si Plankton bilang nggak apa-apa. Soalnya dia udah panggil pembunuh bayaran buat urusin si SpongeBob sama Patrick. Namanya Dennis. Dan dia udah OTW ke SpongeBob sama Patrick. Balik lagi ke si SpongeBob. Dia udah kecapean jalan dan tiba-tiba ngeliat ada mobil dia yang lagi parkir di bar. Tapi nggak ada kuncinya. Mereka masuk ke dalam. Si Patrick yang ganggu. Sedangkan si SpongeBob yang ngambil. Ini orang kok nggak susah sama mereka ya? Padahal SpongeBob sama Patrick orang yang tadi dia colong mobil. Mereka ke toilet, tapi malah main gelembung
gelembung. Terus salah satu gelembungnya keluar dari toiletnya, dan ketahuan ada yang main gelembung. Di bar ini ada peraturan kalau ada orang yang tiup gelembung, tuh orang bakal digebukin sampai nggak sadar. Nih orang tanyain siapa yang tiup, tapi nggak ada yang tahu. Terus dia bilang, oh nggak ada yang tahu ya. Mungkin itu cuman diem lu. Jadinya dia suruh semua orang baris sambil mainin lagu Gubi Guber. Siapa yang nyanyi lagunya, tuh orang bakal digebukin. Si SpongeBob sama si Patrick hampir mau nyanyiin lagunya, tapi tiba-tiba nih si Castor sama Pollux yang nyanyiin. Jadi mereka yang digebukin. Si SpongeBob sama Patrick berhasil keluar sama dapetin kunci mobilnya, dan mereka cabut. Sementara itu, si Squidward senang soalnya dia sekarang nggak ada kerjaan, sama sekarang udah nggak ada SpongeBob Patrick. Dia pergi sepedaan, dan dia ngeliat semua orang pada pakai topi ember ginian, bahkan bayi juga. Si Squidward tanya ke nih cewek dapat topinya dari mana, dan dikasih tahu kalau dia dapat dari pembelian Krabby Patty-nya si Plankton. Si Squidward langsung samperin si Plankton sama mau aduin ke Raja Neptune, soalnya ini semua rencana si Plankton. Kenapa si Squidward malah kasih tahu ke si Plankton ya kalau dia tahu rencananya? Kenapa nggak langsung aduin ke si Neptune aja? Gara-gara ini si Plankton nyalain topi ember, dan ternyata itu alat kontrol pikiran. Semua orang di Bikini Bottom dikontrol otaknya, dan mereka semua serang si Squidward. Balik ke si SpongeBob, dia ada sampai di tempat yang banyak tengkorak, terus mereka ketemu tempat es krim, tapi ternyata itu bukan tukang es krim. Itu ikan gede yang mancing mereka supaya bisa dimamam. Jadi mereka langsung kabur, tapi dikejar terus, dan terpaksa harus keluar dari mobilnya. Dan ikan gedenya dimamam sama ikan yang lebih gede lagi. Pas semua ini berlangsung, si Dennis udah sampai di barang tadi SpongeBob sama Patrick kunjungin. Sedangkan si SpongeBob mau nyerah, soalnya dia tahu dia nggak mungkin bisa nyebrangin ini parit yang bahaya sama banyak monster. Dia bilang ke Patrick kalau ini kerjaan buat orang dewasa. Si Patrick bilang, kita dewasa kok. Lu pakai sempak Gubi Guber selama 3 tahun. Orang dewasa macam apa yang kayak gitu? Dan si Patrick akhirnya sadar diri. Pas mereka mau pulang, tiba-tiba ada si Mandy. Terus si Patrick kayak, Apa kau lihat celana dalamku? Tidak, Patrick. Apa kau mau? si Mandy kasih tahu kalau Bikini Bottom sekarang udah jadi Planktopolis. Si Plankton ubah semua orang di sana jadi budak. Jadi ya sisa si SpongeBob sama Patrick. Si SpongeBob sama Patrick jadinya tambah putus asa sama mereka nangis. Si Mandy abis itu punya ide buat bohongin si SpongeBob sama Patrick kalau dia punya magic yang bisa ubah mereka jadi orang dewasa. Mereka langsung tertarik. Jadi ya si Mandy ubah mereka jadi dewasa. Dan si SpongeBob sama si Patrick langsung gak takut apa-apa, sama langsung lompat ke paritnya. Pas udah sampai, mereka lihat ada banyak monster, tapi nggak apa-apa, soalnya mereka untouchable sekarang. Mereka lewatin semua monsternya, si Patrick ganti colornya, sama bahkan temenan sama mereka. Abis itu mereka akhirnya sampai di depan Shell City. Terus si SpongeBob bilang, Kita melewati semua rintangannya, termasuk monster rencorong. mereka mau lanjut jalan, tapi ternyata si Dennis somehow udah di depan mereka. Si SpongeBob bilang, lu siapa ya? Nama gue Dontol. Nama gue Dennis. Plankton kirim gue buat bunuh lu, supaya nggak ada orang yang tahu kalau dia yang curi mahkota Neptune. Gue kasih tahu kebanyakan ya. Si Dennis mau injak mereka pakai sepatu tajamnya, tapi tiba-tiba ada sepatu yang lebih gede injak si Dennis. Dan ternyata itu si Cyclops. Mereka kabur tapi nggak guna, jadi ya ketangkap. Mereka bawang-bawang udah di toko souvenir ini. Terus si Cyclops ini mau keringin mereka buat dijadiin souvenir. Si SpongeBob sama si Patrick kecewa, soalnya mereka ke Shell City aja nggak mampu. Sekarang mereka sama Mr. Krabs bakal mati. Tapi ternyata toko souvenirnya itu Shell City. Dan mahkota Neptune-nya ada di depan mata mereka. Gara-gara ini mereka terharu sama perjuangan mereka yang bisa sampai sejauh ini. Soalnya mereka cuma anak-anak dan nggak ada orang yang percaya sama mereka. Kupi, Pencet tombol like-nya kalau kalian juga nangis pas pertama kali nonton ini. Gue juga nangis soalnya. Air mata mereka tiba-tiba ngalir sampai ke electric socket ini dan konslet. Asapnya ke percikan air dan hujan semuanya. Gara-gara ini si SpongeBob sama si Patrick hidup lagi. Mereka lanjut perjalanan mereka sama ambil mahkotanya. Tapi si Cyclops sudah balik. Semua tokonya tiba-tiba getar. Soalnya semua ikan yang dia keringin akhirnya balik lagi jadi hidup. Dan mereka serang si Cyclops. Si SpongeBob sama Patrick mau pulang, tapi si Patrick geblek malah nggak sengaja buang kantong anginnya. Mereka sekarang bingung mau pulangnya gimana. Tapi tiba-tiba, Aku bisa membawamu ke sana. yes, di film ada David Hasselhoff, a god amongst men. Di film gak bisa lebih bagus lagi. Mereka diantarin ke Bikini Bottom sama si Hasselhoff. BTW lu pada tahu gak? Kalau nih Hasselhoff yang dinaikin sama si SpongeBob itu prop. Ini propnya. Gede banget Hasselhoffnya. Nggak penting. Pas mereka lagi jalan, tiba-tiba ada sepatu yang ikutin mereka. Dan ternyata itu si Dennis. Mereka berusaha kabur, terus si Dennis tusuk pantatnya si Hasselhoff. Tapi Hasselhoffnya kayak, ih pelan-pelan dong di belakang. Si Dennis pojokin mereka. Tapi untungnya dia ketabrak dan jatuh gara-gara nih, gua nggak tahu ini apaan. Kenapa ada di tengah-tengah laut. Sementara itu, si Neptune udah mau eksekusi si Mr. Krabs. Tapi si Mandy tunda bapaknya terus supaya si SpongeBob sama Patrick bisa balik duluan. Balik ke si SpongeBob. Akhirnya mereka udah sampai di Bikini Bottom. Tapi mereka nggak bakal bisa turun cepat, soalnya harus ngambang dulu. Jadi si Hasselhoff pakai neneknya buat dijepit supaya mereka kayak ditembak. Gue mau muka gue di antara itu. Mereka diluncurin, dan akhirnya datang tepat waktu. Tapi dramanya belum selesai. Soalnya si Plankton curang dan kontrol otaknya si Neptune. Mereka dipojokin. Si Plankton habis itu bilang, lu kalah soalnya lu cuma bocil tolol. Sedangkan gue orang jenius jahat. Terus SpongeBob bilang, iya gue cuma bocil. Sihir putri duyung sama pangkat manajerial nggak bakal bisa ubah diri gue yang sebenarnya. Seorang anak-anak. Iya gue cuma anak-anak. Gue juga orang tolol, norak, alay, sama goblok ya apa-apa. Tapi yang paling penting, gua adalah iya santuy. Gua adalah santuy gue. Gua adalah lu kenapa anjir? Si SpongeBob abis itu bebasin mereka semua pakai roknya, termasuk si King Neptune. Si Plankton mau kabur, tapi diinjek-injek sama semua orang. Dan akhirnya si Plankton dipenjara. Ini nyetir mobilnya siapa ya? Setelah ini, si Mr. Krabs akhirnya dibalikin jadi normal lagi. Sama dia mau kasih pangkat manajernya ke si SpongeBob. Tapi si SpongeBob bilang, tuh gue mau sesuatu tapi gak tahu cara ngomongnya gimana. Terus si Squidward kayak, iya gue udah tahu. Yang lu inginkan selama ini pasti udah ada di diri lu sendiri. Apa kau gila? Aku ingin bilang celanamu turun. Dah tamat. Tapi Squidward bukan yang gak pakai celana ya? Oke, ini literally SpongeBob movie yang paling bagus. Exposition, rising action, climax,
falling action, sama resolusinya paling bagus di antara movie SpongeBob yang lainnya. Ceritanya menarik, tapi nggak terlalu ribet. Climax-nya intens. Akhir musik rocknya juga bener-bener sentuhannya bagus banget, sama bikin nih movie bagian yang paling memorable. Visual musik videonya juga ingetin gua sama musik video rock di awal tahun 2000-an. Ya genre lagu favorit gua rock sih, makanya menurut gua scene ini highlight dari filmnya. Ama coba aja kalian denger gitar solonya di bagian ini. Si Hasselhoff juga aktor yang perfect banget buat dijadiin cameo. Ama nih film literally buat semua umur. Pesan buat anak-anak sama dewasanya dapat. Animasinya juga. Duh, gua harus mulainya dari mana? Gua sebagai anak desain, percampuran dunia nyata sama kartun di film ini bener-bener bagus banget. Ini bisa dibilang mirip kayak animasi Gumball. Cuma bedanya, ini film dibuat di tahun 2004. Ama lu coba lihat scene pas si Cyclops digebukin sama ikan-ikan yang dikeringin. Scene ini bener-bener susah banget buat dieksekusi. Soalnya gabungin animasi 2D sama live action itu nggak gampang. Gerakan mereka harus sinkron, lighting sama fisiknya juga harus konsisten. Ini scene yang cuma beberapa detik pasti dibuat hampir 9 bulan. Dan menurut gua worth it banget. Scene ini bener-bener breakthrough di zamannya. Waktunya gue rate nih film 9, nah fuck it, bukan 9. Gue rate nih film 10, Mollusca dari 10, Twisted Sister.